Oke, apakah suara saya sudah terdengar, Mas ya? Siap, jelas Pak. Siap, jelas Pak. Aman Pak. Oke, nggak apa-apa. Saya pikir sambil nunggu teman-teman, kita mulai saja ya, Mas Yoga, teman-teman semuanya. Siap Bapak. Silakan lanjutkan Bapak. Kelas D ada Yoga, ada Fadel. Kelas E, Komkesnya siapa ya sekarang ya, kelas E? Saya Pak Genio Pak. Oh, Mas Ginio. Kemudian kelas D, E, F. Hadir Pak. Ikrin Indrawan. Indrawan. Oke. Baik. Teman-teman sekalian, kita mulai saja karena mohon maaf waktu yang terbatas juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat untuk teman-teman sekalian. Oke, tentu pertama alhamdulillah ya kita ketemu lagi setelah sekian waktu tidak ketemu di kelas, dan kita memulai lagi di kelas hari ini untuk kelas manajemen pertanahan. Dan tentu terima kasih sekali pada teman-teman, terutama Mas Yoga kemarin di kontak juga si Mas Aswin. Hari ini saya minta agak maju sedikit 30 menit dan online di tempat masing-masing. Karena kebetulan saya sedang dinas luar dan pagi ini harus ke bandara. Kemudian yang kedua, hari ini mestinya saya sudah harus memulai dengan diskusi dan presentasi untuk teman-teman sekalian dari tugas yang di semester awal saya sampaikan. Nah, semoga sudah siap semuanya. Mestinya, tetapi karena kondisi dan waktu, maka itu terpaksa kita tunda untuk di minggu depan. Barangkali nanti kita akan sepakati bersama bagaimana mekanisme presentasi kita gitu. Kemudian yang ketiga, silahkan teman-teman seperti biasa isi daftar hadir online ataupun offline kalau yang ada di situ. Kalau saya selalu dengan daftar isi online, tetapi biasanya teman-teman untuk kepentingan administratif online dan juga offline. Silahkan untuk diisi. Kemudian saya akan menyampaikan, mohon izin share screen, menyampaikan materi review untuk materi kuliah kita yang sudah berlangsung di tengah semester kemarin. Namanya review, itu saya hanya mendisplay sedikit secara substansi dan materi. Kemudian nanti teman-teman yang harus menyampaikan dan melakukan review juga. Bagaimana materi itu, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan? Itu yang pertama ya. Sudah sesuai kebutuhan. Kemudian yang kedua, sudah sesuai dengan rencana pembelajaran semester kita. Kemudian yang ketiga, apakah sudah update mengikuti perkembangan zaman? Atau dalam hal yang lebih tepat adalah sudah kontekstual dengan kondisi kekinian. Jadi 3 hal itu teman-teman, nanti tolong saya pikir kelas D, E, F nanti harus menyampaikan satu-satu. Tolong sejak sekarang Komkes, boleh Komkesnya langsung, boleh menunjuk teman, tetapi tolong teman yang representatif gitu, mewakili kelas ini, kira-kira gitu, untuk mereview materi tengah semester kemarin. Yang pertama, apakah yang disampaikan materi itu sesuai kebutuhan? Kalau belum, bagaimana? Kebutuhannya apa? Kemudian yang kedua, apakah sudah sesuai dengan RPS? Kenapa RPS? Karena dia adalah guidance-nya kita untuk mendapatkan capaian pembelajaran di mata kuliah. Kemudian yang ketiga, update atau tidak? Nah, itu 3 hal itulah indikatornya.
Kalau kemudian apa kepentingan saya melakukan review ini? Bukan saya kemudian mereview pengajar yang di depan, tidak. Tetapi saya akan mereview program pembelajaran di mata kuliah ini, karena saya sebagai koordinator, kalau tengah semester ini ada beberapa hal yang kurang, maka saya mempunyai kewajiban untuk memenuhinya di tengah semester berikutnya. Nah, itu saja sih sebetulnya kepentingannya. Sehingga materi manajemen pertanahan ini benar-benar sebagai materi yang utuh dan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Oke, sehingga sejak sekarang tolong 3 Komkes untuk menentukan perwakilannya untuk melakukan review terhadap 3 hal yang saya sampaikan yang Anda rasakan ketika kuliah di tengah semester kemarin. Oke, kelas D siap ya? Kelas E siap, kelas F juga siap. Pak, mohon izin bertanya, Pak. Ya. Ini terkait dengan manajemen pertanahan. Ini kan seperti kita ketahui juga bahwa di Kementerian kita ATR/BPN itu ada substansi baru, yaitu mengenai manajemen risiko. Apakah di manajemen pertanahan nanti kita akan mempelajari mengenai manajemen risiko juga, Pak? Itu aja, Pak. Mungkin, Pak. Terima kasih. Oke, iya, terima kasih Mas Fadel. Ini pertanyaan bagus dan pertanyaan futuristik. Jadi saya belum menginputkan manajemen risiko di dalam RPS. Saya agak lupa ya, semoga tidak salah. Manajemen risiko itu ada di mata kuliah manajemen mutu mestinya, dan ada di mata kuliah perencanaan dan evaluasi program dan kebijakan pertanahan. Nah, ada di sana, sehingga tidak ada di sini. Kalau toh kemudian ini dibutuhkan, nanti kita coba lihat bersama. Tetapi manajemen risiko itu belum atau tidak berada pada lingkup manajemen pertanahan. Kira-kira gitu ya, Mas Fadil ya? Siap, Bapak. Oke, nah ini. Jadi saya ingin mereview, jadi judul kita ini, manajemen pertanahan dalam kebijakan pertanahan di Indonesia. Mengapa judul ini saya sampaikan? Ini adalah judul buku ajar intinya yang sedang saya siapkan bersama Pak Dr. Deden Dani Saleh. Jadi saya dengan Pak Deden sedang menuliskan buku ini, dan sebetulnya naskah bukunya sudah final, manajemen pertanahan dalam kebijakan pertanahan di Indonesia, tinggal terbit saja di STPN Press. Kalau naskahnya ini sudah selesai, meskipun tentu masih ada cukup banyak kekurangan. Jadi ini sedang saya siapkan untuk bukunya. Kemudian ilustrasi sederhana, ini dalam kerangka review ya, makanya nanti teman-teman coba kuliah kemarin itu sudah secara substansi sudah ke arah ini atau belum gitu ya. Ilustrasi sederhana penerapan manajemen pertanahan itu di sini nih. Dalam konteks keindonesiaan, kita bicara tenurial system atau land tenure. Land tenure itu bicara tentang penguasaan dan pemilikan tanah. Itu kondisinya seperti apa? Kegiatan dan segala macam, ada IP4T, ada pendaftaran tanah sistematik lengkap, ada pendaftaran tanah lintor, ada macam-macam lah di sini. Itu produk. Tetapi bahwa konsepsi di dalam fungsi land management itu land tenure dia. Karena kita menggunakan perspektifnya NMARC, Land Management Paradigm. Nah, ini kemudian masuk land tenure ini kan harus diadministrasikan. Maka masuklah apa yang disebut dengan land administration. Atau kalau di Indonesia itu pendaftaran tanah. Nah, secara global land administrasi itu ada 2 golongan kira-kira gitu, terbagi menjadi 2. Yang pertama fiskal kadaster, yang kedua adalah juridical kadaster.
Tapi di Indonesia, dua-duanya ini sambung. Kita administrasi pertanahan saja, dan, nah ini dannya ini, belum terkait langsung dengan fiskal kadaster. Nah, ini PR-nya ini untuk teman-teman sekalian. Saya tidak akan menguraikan satu-satu yang tidak terkait di sini langsung ya. Saya ingin teman-teman mencari sendiri apa itu fiskal kadaster, apa itu juridical kadaster, kira-kira gitu. Definisinya dan konsepnya ya. Silakan nanti dicari. Saya hanya ingin menyampaikan secara sederhana saja, ketika land administrasi itu fiskal kadaster, berarti dia untuk kepentingan perpajakan dan investasi. Fiskal atau kadaster untuk kepentingan fiskal. Nah, kemudian juridical kadaster apa? Ya kadaster pendaftaran tanah untuk kepentingan yuridis. Itulah yang sangat kental di Indonesia, bahwa pendaftaran tanah kita digunakan untuk memberikan jaminan kepastian hukum. Meskipun prakteknya jaminan itu ya nggak benar-benar dijamin gitu. Mengapa? Ya karena mazhab pendaftaran tanah kita belum menganut mazhab pendaftaran tanah positif. Kalau sudah dengan pendaftaran tanah positif, maka kepastian hukum itu benar-benar pasti gitu. Contoh misalnya kita sudah menerbitkan sertifikat ya. Ternyata kemudian ada gugatan. Ternyata yang digugat itu kalah. Berarti nggak punya kepastian hukum dong? Iya. Tetapi kepastian hukum itu akan dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan kerugian akibat kekalahan itu kepada subjek hak yang kalah di pengadilan. Kenapa? Karena kita sudah pasti memberikan kepastian hukum kepada subjek hak. Sehingga ketika subjek hak kalah di pengadilan pun, karena kita sudah yakin, sudah pasti bahwa negara memberikan ketetapan pada subjek hak yang benar, maka negara bertanggung jawab terhadap kesalahan itu. Jadi kesalahan itu ditanggung oleh negara. Kalau kita dengan positif land administrasi, tetapi kan tidak. Nah, tentu ini dipelajari di mata kuliah pendaftaran tanah. Jadi di manajemen pertanahan ini sebagai pengikat saja. Jadi nanti ya silakan ya, ini PR juga nih ketika bicara tentang pendaftaran tanah positif, negatif atau negatif bertendensi positif, itu tentu ada di mata kuliah pendaftaran tanah. Ini land administrasi. Nah, setelah ini oke, maka kemudian baru tahapan yang lebih advance adalah tentang penggunaan, pemanfaatan, dan tentu hubungannya dengan taksasi, land taxation. Jadi kalau teman-teman perhatikan ya, yang di pertemuan awal sudah saya sampaikan, paradigma land management itu ada di sini, land tenure, land use, land value, dan juga land development. Di sini tidak ada land development. Kemudian dia mengumpan land administrasi. Tetapi dalam konteks keindonesiaan, logika berpikirnya kita sesuaikan dengan kondisi di Indonesia bahwa land tenure lah hal yang paling mendasar. Kemudian land tenure ini harus diadministrasikan. Setelah ini secara administratif, secara tertib pasti, maka kemudian penggunaan pemanfaatan, termasuk perizinan. Nah, ini kira-kira ilustrasi sederhana penerapan manajemen pertanahan seperti itu. Nah ini, saya ingin sampaikan ini agar tidak ada kerancuan antara manajemen pertanahan dan administrasi pertanahan. Bahwa sesungguhnya administrasi pertanahan adalah bagian dari manajemen pertanahan. Nah ini coba, kalau land administrasi itu diterjemahkan sebagai administrasi pertanahan di Indonesia diterjemahkan menjadi pendaftaran tanah, maka pendaftaran tanah PP 24 ini terjemahannya. Pendaftaran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, penyajian, serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun
termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Itu adalah definisi dari pendaftaran tanah atau administrasi pertanahan di Indonesia. Jadi sebatas itu, apa pekerjaannya? Ini pendaftaran tanah ini di UU PA ya ini. Ini kan jelas sekali ya, pendaftaran tanah itu meliputi apa? Ini di UU PP 24 ya. Pendaftaran tanah itu meliputi pengukuran, pemetaan, dan pembukuan. Ya, diukur, dipetakan, dibukukan. Pendaftaran hak dan peralihan hak. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Jadi di regulasi kita ini, pemberian surat itu sebagai alat pembuktian yang kuat saja. Nggak ada di situ terminologi kepastian hukum. Kenapa? Karena setelah ini negara juga tidak bertanggung jawab terhadap surat itu. Gitu. Contoh sederhana. Kalau kemudian kita punya sertifikat, kemudian ada sertifikat ganda di situ yang orang lain pegang. Maka yang menentukan benar dan salah adalah pengadilan. Kalau kemudian kita memegang sertifikat yang sebetulnya benar, tetapi ternyata kalah di pengadilan, kita dapat ganti rugi nggak? Nggak ada kan? Nah, ini menunjukkan bahwa sertifikat kita bukan sebagai jaminan kepastian hukum, tetapi di sini sebagai bukti pembuktian yang kuat, meskipun di pengadilan kalah, gitu. Nah, ini dalam konteks ini inilah yang disebut dengan mafia tanah. Mohon doanya, saya barusan mengirimkan naskah ke media tentang mafia tanah. Saya nggak ngerti ini sudah muncul atau belum. Mengapa? Karena ya mafia tanah sedang ramai diperbincangkan dan ini betul-betul mengerikan nih. Saya tuliskan di sini bahwa mafia tanah itu bekerjanya itu didukung oleh orang-orang profesional, mempunyai akses informasi dan dokumen pertanahan yang kuat, dan bekerja secara terstruktur dan sistematis. Gitu. Hebat betul ini mafia. Mengapa? Ya bisa dapat KTP, bisa dapat AJB, dan segala macamnya. Oke, ini pendaftaran tanah ya. Jadi pendaftaran tanah atau administrasi pertanahan itu bagian dari land management. Nah, ini land management. Land management is the process by which the resources of land are put to good effect. Manajemen pertanahan merupakan sebuah proses yang memanfaatkan tanah sebagai resources untuk mendapatkan efek yang baik atau produktif. It covers yang meliputi berbagai aktivitas yang terkait dengan manajemen pertanahan, di mana menggunakan resources untuk kepentingan atau perspektif lingkungan dan juga ekonomi. Jadi manajemen pertanahan itu berlandaskan diri pada kepentingan lingkungan, keberlanjutan lingkungan, dan keberlanjutan atau pengembangan investasi dari perspektif ekonomi. Jadi tidak hanya ekonomi saja gitu. Misalnya kita kan EODB ya standarnya sekarang ya, kemudahan bisnis itu saja. Bagaimana dengan lingkungannya? Nah, kalau kita menerapkan land management dalam proses pembangunan, maka keduanya environmental and economic perspective harus digunakan. Nah, ini manajemen pertanahan dalam Renstra Kementerian ATR BPN. Jadi tolong teman-teman ya, di manajemen pertanahan ini teman-teman dalam konteks keindonesiaan buka juga Renstra Kementerian ATR BPN 2020-2024. Ini basic prosesnya.
Ini visinya, terwujudnya pengelolaan ruang dan pertanian yang terpercaya dan berstandar dunia. Ini melalui pendaftaran tanah dan reformasi birokrasi, penilaian dan pengembangan ekonomi pertanahan, penataan tanah dan ruang, penyediaan dan pengembangan tanah. Nah, kadaster dan informasi pertanahan ini pendukungnya. Yang lain-lain ini sebetulnya pendukung. Ini adalah core-nya. Ini proses manajemennya. Oke, nah ini. Jadi skema dasarnya seperti ini. Ketika kita bicara visi terwujudnya pengelolaan ruang dan pertanian yang terpercaya dan berstandar dunia, maka land use-nya ini harus mengumpan pada penataan ruang. Land tenure-nya ini perspektif administrasi pertanahan tadi. Kemudian land value ini tentang nilai dan investasi. Kemudian land development ini penyediaan dan pengembangan tanah untuk berbagai pembangunan. Termasuk dalam hal ini adalah badan bank tanah. Jadi bank tanah itu masuk di sini, ke area-area pengembangan. Nah, jadi ini sajian ini saya pastikan, saya sampaikan ke teman-teman sekalian, inilah manajemen pertanahan dalam kebijakan pertanahan di Indonesia. Dan materi ini dari banyak hal yang kita sampaikan di RPS, kemarin di tengah semester sudah dengan Ibu Dwi Wulantiti Andari, sudah menyampaikan itu, maka saya ingin memastikan di review ini bahwa goalnya ke sini. Oke, ini materi terakhir dari saya. Analisis manajemen pertanahan itu harus ada 3 perspektif, teman-teman sekalian ya, ketika bicara manajemen pertanahan. Yang pertama, perspektif akademis. Yang kedua, perspektif regulatif. Kemudian yang ketiga, perspektif praktis. 3 perspektif ini. Saya ingin memberikan contoh secara singkat ketiga perspektif itu dalam slide yang berbeda. Ini adalah praksis land management. Nah, ini contoh tulisan dengan perspektif land management dalam pelayanan tata ruang dan pertanahan, tetapi dengan satu produk yang namanya neraca penatagunaan tanah. Kalau teman-teman pengen melihat lingkup manajemen pertanahan itu kayak apa sih gitu, lingkupnya apa saja sih gitu, maka silakan Anda ini. Meskipun tidak terstruktur ya, saya belum mempunyai materi yang bisa terstruktur, tapi teman-teman bisa cek dan lihat blog saya. Ini belum rapi dan belum aktif gitu ya. Maksudnya belum bagus lah. Tetapi tulisan-tulisan di sini itu mempunyai perspektif manajemen pertanahan. Saya juga ingin mengadvance itu, tetapi secara teknis saya belum mempunyai kemampuan dan belum mempunyai waktu untuk memikirkan itu. Kenapa? Karena blog saya ini di manajemen pertanahan pengunjungnya lumayan bagus, banyak, harusnya diupdate, lebih sering update, dan sudah dapat tawaran juga dari AdSense gitu ya, advertisingnya di online itu, tapi saya belum bisa mengoperasionalkan, belum menggunakan itu. Sebetulnya kalau itu bisa digunakan, mungkin teman-teman ada yang bisa bantu gitu ya, bahwa vlog ini bisa membantu atau agak sedikit komersial gitu ya, karena menghasilkan sesuatu, tetapi ini juga berbagi. Nah, silahkan teman-teman kalau punya ide gagasan dan mau membantu saya, ini saya senang sekali. Kenapa? Saya bolak-balik ditawari di AdSense ya, via email, tapi saya juga belum merespon itu secara baik. Karena kunjungan harian itu sudah lumayan bagus di blog ini. Hanya sayangnya belum update informasi-informasinya. Nah ini, saya ingin memberikan contoh ini saja. Nah gini, ini perspektif akademik. Saya selalu menggunakan ini. Mengapa menggunakan ini? Karena Kementerian ATR BPN pun
menggunakan ini dalam renstranya. Coba ya, Renstra Kementerian ATR BPN, saya lupa permennya, Permen 25/2020 kalau nggak tidak salah, atau berapa saya lupa, tapi yang jelas ada, menggunakan perspektif atau paradigma land manajemennya NMA. Ini, dan ini sudah saya sampaikan berulang kali. Nah, ini juga perspektif akademik, tetapi dalam konteks sudah keindonesiaan. Misalnya ini, ya, ini tulisan saya di Seminar Nasional Geografi dan Pembangunan Berkelanjutan, saya lupa tahun berapa, penataan ruang berbasis land management, mengintegrasikan status tanah dan fungsi ruang. Kemudian ini tulisan saya di Kompas 2016, Quo Vadis, integrasi agraria dan tata ruang. Ujungnya adalah NPGT, neraca penata gunaan tanah, adalah salah satu instrumen integrasi tata ruang dan pertanahan. Skemanya yang ada di sebelah kanan ini, bahwa Land Information Management untuk mendukung kebijakan pembangunan berkelanjutan itu seperti ini. Ya, ini Land Information Management itu land tenure, land value, land use. Land use and land planning, inilah dalam perspektif penataan ruang. Kemudian land value ini dalam perspektif finance and taksasi. Kalau kemudian land tenure ini pasti tentang legal, justice and law, berdasarkan hukum. Nah, ini adalah perspektif akademiknya. Ini juga beberapa tulisan saya tentang neraca penata gunaan tanah, karena ini memang diminta oleh Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Pertanahan dan Ruang beberapa waktu yang lalu. Saya diminta untuk menyampaikan ini, sehingga beberapa tulisan saya dan tulisan terkait lah itu saya tampilkan. Saya hanya ingin menunjukkan kalau kita menyampaikan sesuatu itu memang kita punya track record terhadap sesuatu yang kita bicarakan. Misalnya judulnya tadi, judul besar kita tadi ini ya, misalnya ini ya. Nah, ini optimalisasi peran neraca penata gunaan tanah. Ketika kita ngomong neraca penata gunaan tanah, ini Pak Taryono ini pernah bercerita, pernah menulis apa nih gitu. Nah, ini saya tunjukkan. Neraca penata gunaan tanah, instrumen integrasi tata ruang dan pertanahan dalam penyusunan RDTR dan peraturan zonasi. Ini di mana? Ini kalau nggak salah ini di feed isi. Kemudian ini, pemanfaatan data pendaftaran tanah sistematik lengkap untuk penyusunan produk penataan ruang berbasis bidang tanah. Ini di BIG. Kemudian pemanfaatan neraca penata gunaan tanah untuk percepatan penyusunan RDTR. Ini sama ini mirip. Ini di jurnalnya mana ini? Ini saya dengan Bu Rere di jurnalnya Puslitbang kalau tidak salah. Nah, kemudian ini tulisannya Pak Slamet dan teman-teman. Optimalisasi pemanfaatan neraca penelitian dan penyusunan rencana tata ruang. Dan ini tulisan saya lupa yang ini atau itu pun dirujuk di sini. Jadi ini menunjukkan bahwa kita itu ketika ngomong sesuatu itu tidak, kita udah punya bekal kira-kira begitu. Bahwa kita mendalami itu. Nah, misalnya ini juga saya tunjukkan skemanya bahwa ini ya, neraca penata gunaan tanah itu dia berupa isinya adalah neraca penguasaan pemilikan, informasinya ya penggunaan pemanfaatan, kemudian digunakan untuk ini RDTR. Jadi ini peta skema RDTR. Isinya adalah zoning text dan zoning map. Untuk apa? Untuk pembangunan berkelanjutan. Nah, kalau dari sisi kiri ini pendukung saja. Ini juga tulisan saya yang lain. Integrasi agraria, pertanahan, dan tata ruang. Menyatukan status tanah dan fungsi ruang. Ini dengan Mbak Sofi Puspasari. Sofi itu dulu alumni STPN, yang kemudian saya support di S2-nya di UGM. Ya, di MPKD saya pembimbing informal dan juga saya penguji tesisnya, dan saya berikan tantangan, saya berikan judul, saya berikan beberapa catatan,
maka tesis itu kemudian kita tulis bersama-sama menjadi buku ini. Sekarang beliau ada di, kalau tidak salah, di eselon 4 di Kanwil BPN DKI Jakarta. Nah ini, saya aja mengingatkan teman-teman sekalian bahwa ayo, karya itu memang harus dituliskan, termasuk karya-karya inovasi harus dituliskan, ya, sehingga ya ada jejak digitalnya. Paling tidak ketika saya ngomong begini, oh ini saya pernah punya ini. Nah misalnya ini, kenapa saya ini galau nih? Kenapa? Karena tata ruang itu selalu dihadapkan pada tata uang. Menang yang mana kalian lebih tahu. Nah ini perspektif internasional ya, perspektif akademik, perspektif internasional, ya, di India juga. Nah ini kemudian yang kedua adalah perspektif regulasi. Ini perspektif regulasinya. Kemudian yang terakhir adalah perspektif praksisnya. Nah ini perspektif praksis. Ketika bicara tentang neraca pengelolaaan tanah dalam land management. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Review dari materi yang manajemen pertanahan. Sekarang giliran teman-teman sekalian untuk menampilkan review juga, ya, review juga bagaimana pembelajaran yang kemarin kita lakukan bersama-sama. Saya mengawali di pendahuluan, kemudian dengan Bu Wulan di materi-materi berikutnya. Kemudian nanti terakhir kalian harus memberikan catatan kepada saya, materi apa yang belum disampaikan. Kemudian kita akan coba lihat materi apa yang belum disampaikan dan materi apa yang perlu untuk disampaikan. Misalnya tadi gagasan si Fadel, Mas Fadel, bagus banget tuh. Manajemen risiko gimana tuh? Masuk di sini atau tidak? Gitu. Nah, saya tadi menjawab tampaknya tidak begitu langsung di sini karena ada mata kuliah yang lain, tetapi misalnya, oh itu dibutuhkan Pak, kami pengen tahu manajemen risiko dalam konteks manajemen pertanahan seperti apa. Maka saya akan mencoba mencarikan dan belajar untuk itu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi jangan salah ya teman-teman, Anda pede saja, karena kalau di kelas seperti ini, saya, siapapun orangnya, termasuk dosen yang lain, itu juga belajar dari Anda. Jadi jangan anggap kemudian saya menyampaikan yang lebih tahu, enggak, bohong itu kalau ada dosen merasa dirinya lebih tahu, lebih hebat, enggak. Kita juga saling belajar. Kenapa? Karena belajar itu sepanjang hayat, sepanjang zaman. Tidak ada sesuatu yang sempurna. Kita harus saling berbagi, saling memberi, dan saling belajar. Oke, kira-kira begitu. Sebelum ada pertanyaan, saya ingin langsung saja teman-teman mereview. Ya. Kemudian nanti reviewnya secara singkat bisa dikirimkan ke saya untuk bisa saya coba cermati kembali, kira-kira begitu. Sehingga saya pengen membalik nih, daripada nanti kelas A yang apa namanya, kelas A, kelas D kayaknya yang siap duluan, deg-degan duluan misalnya. Tapi saya pikir nggak perlu deg-degan. Kita mulai dari kelas F. Silahkan kelas F. Baik dengan paparan atau tidak dengan paparan. Mengapa? Karena kan namanya langsung spontan itu kan kadang persiapannya juga nggak bisa langsung. Silahkan kelas F. Izin Pak, reviewnya nanti disampaikan oleh rekan saya, Marcella Paramita. Oke. Mas Igan bantu juga dong. Ya Pak. Oke, silakan. Sela. Ini keren juga nih. Virtual background-nya kelas F udah punya virtual background sendiri nih. Mantap. Sorry, saya belum sempat mengganti virtual background-nya. Ini masih virtual background apa ya nih? Dilan ini, diskusi bulanan. Saya pikir teman-teman kayak gitu deh. Ini siapa nih? Fadel.
yang di DPT kan kemarin cita-citanya punya agenda diskusi bulanan kan? Masa sekali doang gitu kan? Desembernya belum muncul. Nanti udah ganti lagi Pak, Januari udah pergantian pengurus. Itu kan soal administrasi saja. Silahkan nanti dilanjut. Kita buntu aja diskusi bulanan, memang benar-benar bulanan gitu. Kalau saya ini diskusi bulanannya kan teman-teman UGM nih, anak-anak mahasiswa UGM. Dia minggu keberapa begitu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Bapak, saya perwakilan dari kelas F yang akan mereview terkait pembelajaran di awal semester 3 kemarin. Yang pertama, pembelajaran kami kemarin telah sesuai dengan RPS, yang mana telah diberikan materi oleh Bu Dwi Titi Andari terkait teori manajemen, teori formulasi, beserta aktor-aktor dalam perumusan kebijakan publik, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Selanjutnya untuk materi kedua yaitu konsep manajemen pertanahan, posisi manajemen pertanahan dalam pembangunan wilayah, peran manajemen pertanahan dalam pembangunan wilayah, serta fungsi-fungsi manajemen pertanahan. Untuk materi ketiga yaitu terkait kebijakan pertanahan global dan pendaftaran tanah di berbagai negara. Itu model pembelajarannya secara dengan diskusi, Pak. Jadi kami melakukan diskusi interaktif dengan para taruna dan taruni mempresentasikan pendaftaran tanah di berbagai negara, lalu kami melakukan diskusi terkait itu. Selanjutnya kami juga sedikit memasuki materi terkait konsep kebijakan pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dengan mereview UUPA, Pak. Begitu. Ayo terus. Ada 3 ranah kan tadi yang saya sampaikan. Yang pertama, apakah itu sudah sesuai dengan kebutuhan? Apakah sudah inline dengan RPS? Kemudian yang ketiga, apakah update? Nah, gitu. 3 hal itu yang harus menjadi poin. Ayo lanjut, Mbak Sela. Atau cukup? Untuk kesesuaian dengan konteks, menurut saya sudah sesuai, Pak. Oke. Karena sudah sesuai semua dengan RPS. Lalu sudah up to date juga, Pak, karena kami juga belajarnya melalui media internet juga, Pak. Begitu. Oke. Saya cukupkan seperti itu. Mohon maaf apabila ada kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Igan, kalau teman-teman kelas F mau menambahkan. Mungkin yang disampaikan Marcella sudah semua itu, Pak. Oke, ya terima kasih. Sekarang lanjut kelas E. Izin Pak, kelas E diwakili oleh Mas Mahfud Jauhari, Pak. Oke, Mas Mahfud silakan. Baik Pak, mohon izin share screen. Nah, mohon izin ini sedikit cuplikan dari RPS di minggu pertama sampai minggu ke. Di slideshow Mas, di slideshow Mas. Siap. Mohon izin Pak, ini cuplikan dari RPS dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Tadi ini untuk CPMK yang pertama itu memahami rencana perkuliahan, itu tentang konsepsi-konsepsi dari manajemen pertanahan itu sendiri sudah dijelaskan di awal, mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan kedua. Kemudian yang CPMK kedua itu memahami konsep-konsep manajemen pertanahan, kemudian formulasi kebijakan serta implementasinya itu juga sudah dijelaskan. Kemudian selanjutnya ini kedudukan manajemen pertanahan dalam pembangunan wilayah, itu materi-materi juga sudah disampaikan seperti disampaikan kelas F tadi, materi-materinya. Kemudian
kemudian selanjutnya yang terakhir itu memahami kebijakan pertahanan global. Itu juga sudah dijelaskan menggunakan metode presentasi juga. Itu untuk yang kesesuaian dengan RPS, jadi saya kira sudah sesuai dengan RPS Pak, materi-materi yang sudah diberikan. Kemudian untuk kesesuaian dengan untuk kesesuaian dengan kebijakan yang sekarang itu juga sudah sesuai, bahkan ini juga sudah mulai berpikiran ke depan. Jadi misal seperti untuk kebijakan pertahanan global ini kita sudah mulai melihat bagaimana misal untuk untuk kebijakan-kebijakan di negara lain, misal seperti untuk publikasi positif, jadi kita bisa berkiblat ke negara lain untuk diadopsi ke sistem manajemen pertanahan di Indonesia. Kira-kira seperti itu, Pak. Kurang lebihnya, mohon maaf agak mendadak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Mahfud untuk reviewnya. Barangkali ada yang ditambahkan untuk kelas E? Cukup Bapak. Cukup juga. Ini semuanya serba pas gitu ya, apa-apa cukup gitu. Oke, sekarang kelas D. Baik, mohon izin Bapak untuk dari kelas D perwakilannya dari Mas Reza yang akan menjabarkan pelajaran kemarin. Dipersilakan Ya, Mas silakan. Reza Nur Amrin. Terima kasih Mas Yoga. Mungkin ini sambil saya screen RPS-nya juga. Ya. Mohon izin. Jadi pertemuan pertama mengenai materi manajemen pertanahan. Pertama memahami bagaimana perkuliahan manajemen pertanahan, apa tujuan dari ini, metode pembelajarannya ini daring dan ada yang luring juga di aula dengan penyampaian materi oleh Ibu Dwi Wulan dan Bapak Sutaryono. Jadi pertemuan pertama masih membahas bagaimana apa sih tujuan dari manajemen pertemanan, apa kita belajar buat apa goalnya. Selanjutnya pertemuan kedua ketiga ini ada memahami konsep-konsep manajemen. Jadi pembelajaran ini masih sifatnya ceramah. Ibu Dwi Wulan pada materi ini lebih menyampaikan bagaimana pengertian manajemen itu secara umum. Tentunya kan belajar manajemen pertanahan, jadi kita mempelajari dasarnya dulu apa itu manajemennya, bagaimana formulasi-formulasi dalam membangun kebijakan. Nah, ini untuk mahasiswanya sendiri diberi tugas untuk salah satu konsep manajemen ini ada POAC. Nah, di sini mahasiswa diberikan tugas dengan membaca skripsi dari alumni STPN, apa aja POAC yang ada dalam skripsi tersebut. Seperti itu. Selanjutnya, ini ada materi tentang konsep manajemen pertanahan dalam pembangunan wilayah, sifatnya masih ceramah, Ibu menjelaskan melalui presentasi dan bagaimana peran pembelajaran satu arah dan diskusi, terus diberi tugas mengenai bagaimana implementasi dalam UPA itu kan ada pasal-pasalnya. Nah, dari pasal-pasal itu kita bagi berdasarkan land use, land tenure, land value, land manajemennya, seperti itu. Yang terakhir, mampu memahami kebijakan pertahanan global. Di sini, Ibu menjelaskan bagaimana pendaftaran tanah di berbagai negara. Mahasiswa dari kelompok-kelompok diberi tugas untuk menjelaskan bagaimana pendaftaran tanah di berbagai negara. Pembelajaran bersifat ceramah dan diskusi. Di situ mahasiswa aktif untuk melakukan tanya jawab dengan
antar kelompok. Hal ini diharapkan dapat mengerti tidak hanya manajemen yang ada di Indonesia, tetapi bagaimana di luar negeri, bagaimana perbandingannya, apa yang membuat negara tersebut seperti ini manajemennya, sistem pendaftaran tanahnya bagaimana, perkembangan pendaftaran tanah di luar negeri bagaimana, seperti itu. Dan yang terakhir ada juga pertemuan terakhir itu menyinggung sedikit tentang SDGs, tentang desa, seperti itu, dan paradigma manajemen pertanahan, mengenai bagaimana kesesuaian dengan RPS, sudah sesuai dengan RPS. Cuma kalau sebelum UTS lebih banyak terkait masih manajemen secara umum sih yang saya tangkap, dan akhir-akhir pertemuan baru lebih banyak bagaimana mengenai bagaimana manajemen pertanahannya. Yang terkait dengan pertanahan mulai pada pertemuan terakhir. Terus untuk perkembangannya kita cepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Mas Reza sudah menyampaikan evaluasinya secara singkat dan lumayan detail gitu ya. Oke, saya pengen mengundang teman-teman yang lain untuk memberikan review juga. Mengapa? Karena saya belum mendapatkan satu feedback yang memadai begitu untuk melakukan review terhadap proses pembelajaran ini. Sesuai RPS, oke. Sesuai dengan kontekstual, update, oke. Tetapi menjawab kebutuhan atau tidak, ini tidak, ketiga-tiganya tidak ada yang menyampaikan itu. Oke, saya mengundang yang pertama tentu siapa ya, ini pasti menambahkan juga nih kelas D juga nih Mas Fadel lah. Kira-kira Mas Fadel itu kan termasuk teman yang yang kritis lah, bisa menyampaikan gagasan dan tidak sungkan-sungkan gitu. Dan saya pikir seperti Mas Fadel, teman-teman yang lain juga begitu gitu. Sehingga kalau ada gagasan apapun bisa disampaikan secara baik, secara lugas. Toh itu untuk kebaikan kita semua. Silakan Mas Fadel. Ya Bapak, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Mungkin yang pertama itu yang ingin saya juga buka diskusi untuk teman-teman yang memahami, mungkin bisa memberikan sharing terkait ini. Yang pertama Pak, mengenai 4 fungsi manajemen, POAC, processing, organizing, accounting, dan controlling Pak. Seperti kita ketahui bahwa dalam pelayanan publik ini, khususnya di bidang pertanahan, seperti kan kemarin itu ada penghargaan untuk 10 unit kerja Kementerian ATR BPN yang mendapatkan predikat zona integritas WBK 1 WBBM Pak. Ini kaitannya juga dengan pembahasan Bapak yang mengenai mafia tanah Pak. Apakah dengan zona integritas tersebut, dalam hal ini kita kaitkan dengan manajemen pertanahan, POAC tersebut bisa menurunkan atau meminimalisir terjadinya mafia tanah yang sedang marak terjadi akhir-akhir ini Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai pengembangan wilayah. Ini juga kaitannya dengan yang tadi Bapak baru sampaikan, itu mengenai manajemen dalam hal penataan ruang. Seperti kita ketahui juga bahwa UCK, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 itu memiliki PP turunan, yaitu PP 21 Tahun 2021 mengenai penataan ruang, Pak. Seperti kita ketahui bahwa dalam akhir ini ada suatu kebijakan di Kementerian ATR BPN, khususnya di Direktorat Tata Ruang itu mengenai OSS, Wall Segmentation, dan KKPR, Pak. Itu kaitannya dengan pengambil wilayah itu, apakah bisa mengembangkan wilayah dalam hal kebijakan mengenai KKPR dan juga OSS dan kaitannya dengan RDTR, Pak. Itu aja mungkin Pak. Terima kasih.
Ya, oke, terima kasih Mas Fadel. Saya nggak ngerti yang disampaikan Mas Fadel ini kebutuhan atau soal yang lain. Tapi nggak ada masalah, tuh bagus. Nanti kita coba lihat secara bersama. Kalau mungkin ada teman yang menanggapi, silahkan. Oke, saya pengen juga mendapatkan review dari terutama kebutuhan tadi ya. Ini sudah sesuai dengan kebutuhan Anda atau tidak? Kalau sesuai RPS, tetapi update juga, tetapi kalau tidak begitu Anda butuhkan pengetahuan-pengetahuan itu, berarti ada sesuatu yang salah nih di RPS-nya. Atau ada sesuatu yang salah materi yang disampaikan. Sehingga tidak menjawab kebutuhan. Nah, kira-kira kepentingannya seperti itu. Oke, siapa kelas Mbak Ainun lah. Pemenang lomba isai kita. Silakan Mbak Ainun. Semoga ada di sini. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin saya tidak menyalakan kamera Pak, karena jaringan saya agak buruk di asrama. Karena belum mandi kan? Kalau menurut saya kemarin yang disampaikan Ibu Wulan itu memang sudah sesuai RPS Pak, cuman menurut saya itu kurang ngena gitu Pak, karena masih sangat terlalu umum dan misalnya pun ada pertanyaan dari mahasiswa itu, menurut saya jawaban dari ibunya masih kurang kena gitu Pak, masih sangat umum seperti itu. Misalnya kemarin mengenai sistem pendaftaran negatif dan positif. Jadi saya sempat bertanya mengenai saya sempat memaparkan kenapa kita perlu berpindah, maksudnya bertransformasi ke sistem publikasi positif. Namun situ ibunya memberikan penjelasan bahwa tidak selamanya sistem publikasi positif itu bagus, tapi argumen ibunya menurut saya kurang menurut saya Pak gitu. Jadi saya masih ingin menggali kenapa ibunya berpendapat bahwa kita belum saatnya gitu Pak ke sistem publikasi positif itu. Ingin menambahkan juga Pak, kemarin juga saya sempat bertanya ke ibunya mengenai, kan seperti kita ketahui bahwa 7 proyeksi Kementerian ATR BPN seperti yang disampaikan Pak Menteri itu salah satunya adalah bagaimana kita mengarah ke sel-sel positif Pak. Ini mungkin menyambung dari Ainun. Dan yang poin terakhir itu kenapa sel-sel positif yang paling akhir Pak. Itu aja mungkin Pak, terima kasih Pak. Apakah kementerian kita dalam hal ini baik SDM dan lain sebagainya sudah bisa untuk menerapkan sel-sel positif tersebut? Itu aja Pak, mungkin terima kasih. Nah betul Pak, jadi kemarin itu kan saya sudah memaparkan mengenai penelitian tentang yang dilakukan Bappenas seperti itu. Kenapa Indonesia belum bisa ke sel-sel positif? Nah, tapi di situ ibunya menjelaskan seperti saya nangkap itu kita nggak perlu gitu Pak ke sel-sel positif, yang negatif saja sudah bagus gitu. Jadi saya masih ngambang gitu Pak. Jadi kita nih sebenarnya mau memperjuangkan yang mana, kita tetap negatif atau ke positif seperti itu Pak. Oke, sebelum saya komen lebih jauh, yang dokumen Bappenas yang dibaca Ainun itu apa ya? White paper kebijakan nasional bukan? Iya betul, sinyalmu nggak bagus. Iya Pak, yang mengenai RPJMN itu Pak. White paper kebijakan pertanahan nasional ya? Oke, ya terima kasih Mbak Ainun dan Mas Fadel. Nah ini maksud saya, justru ini yang saya butuhkan gitu. Jadi bukan dalam rangka mengevaluasi yang ngajar, tidak, tetapi kita mereview, bukan mengevaluasi ya. Yang mengevaluasi nanti ada sendiri. Kalian diberikan form dan segala macam itu evaluasi. Saya menempatkan diri sebagai reviewer, sehingga mereview. Kenapa saya
melakukan review karena saya adalah koordinator di mata kuliah ini. Sehingga ketika ada keluhan-keluhan seperti itu, maka harapan saya nanti saya akan menutup kekurangannya. Atau kalau perlu saya nanti akan share mungkin di tim sebelah itu ada Pak Deden, ada siapa ya satunya ya lupa saya. Bu Wulan Pujiriani atau siapa gitu, saya lupa. Tapi terima kasih Ainun menyampaikan itu baru satu sisi kan dari pendaftaran tanah dalam perspektif manajemen pertanahan. Fadel juga tadi menyampaikan tentang agenda kementerian. Itu tepat sekali menjadi bahasan dalam mata kuliah manajemen pertanahan. Oke, terima kasih. Siapa ini yang pengen menyampaikan gagasannya lagi, yang mirip-mirip? Saya butuh feedback gitu ya, untuk memperbaiki pembelajaran kita ke depan. Mungkin Mas Haji deh, Haji Saka. Baik Pak, terima kasih atas waktu yang diberikan Pak. Dari saya nih sebenarnya lebih ke menekankan ke manajemen kepegawaian sih Pak, karena kan kedepannya setelah kita lulus kan kita kan nanti dituntut untuk memiliki ilmu manajemen terutama kepada pegawai yang di bawah kita kan, baik yang PNS maupun PPNPN. Nah itu tuh kita kan ada yang belum lama nih yang istilahnya SPIP itu Pak, yang sistem pengendalian internal itu Pak. Nah itu mungkin kalau bisa dimasukkan ke materi itu Pak. Kurang lebih sama sih seperti Fadel itu Pak. Ada kaitannya juga dengan zona integritas, WBK dan BPPM. Sekian, terima kasih Pak. Oke, ya. Ya, terima kasih sekali. Tapi sebetulnya secara ruhnya itu di luar manajemen pertanahan. Kalau dari sisi yang saya sampaikan, itu kan masuk di supporting ya. SDM, sekretariat itu di supporting. Jadi kalau kita bicara Kementerian ATR BPN ya, manajemen pertanahan itu di mana? Ya, dia ada di semua direktorat jenderalnya. Nah, yang sampaikan Mas Haji tadi itu ada di sekretariat jenderalnya. Kira-kira gitu. Nah, muatan atau kontennya itu di sekretariat muatan land management itu ada di Dirjen 1, Dirjen 2 sampai Dirjen 7. Tetapi supporting sistemnya, kepegawaiannya, SDM-nya, sarana prasarannya itu ada di sekretariat jenderal. Jadi, mohon maaf kalau ini memang tidak masuk dalam bingkai land management. Tetapi ketika bicara tentang efektivitas pendaftaran tanah positif, kenapa kemudian tidak negatif? Kemudian kita negatif bertendensi positif. Itu masuk dalam kajian ini. Meskipun secara detail itu ada di pendaftaran tanah. Sekedar informasi saja yang disampaikan Ainun tadi, kalau dia membaca naskahnya dari Bappenas ya, dan naskah itu sebetulnya memberikan background yang pertama kali ya, itu untuk RPJMN 2014-2019 pertanahan. Naskah aslinya adalah white paper kebijakan pertanahan nasional. Kebetulan saya dan Pak Sarjita waktu itu diminta untuk menjadi tenaga ahlinya untuk nyusun itu. Harusnya pendaftaran tanah publikasi positif itu mestinya 2019 itu harusnya sudah ada, sudah mulai muncul. Ternyata kita tidak. Termasuk peradilan pertanahan, termasuk bank tanah. Ternyata di RPJM pertama kemarin Presiden Jokowi belum mampu ke sana, sehingga muncul lagi di RPJM yang kedua. Kalau kita di Renstra ATR BPN 2020-2024. Nah, barangkali ini nanti menjadi satu bagian diskusi kita di kasus ya. Ketika nanti teman-teman ada yang mempresentasikan pas chapter land administrasi. Kan ada chapter itu. Nah, nanti kita bicara itu. Oke, kira-kira begitu. Makasih Mas Haji. Oke, ada yang lain? Saya lebih ke kebutuhan teman-teman ke depan dengan mata kuliah ya. Tolong dibatasi di mata kuliah, jangan terlalu lebar gitu. Kenapa? Ya nggak mungkin lah kemudian mata kuliah ini bisa menghandle banyak hal. Meskipun saya juga orang general ya, saya bukan orang yang spesifik mendalami sesuatu, tetapi saya juga orang yang sifatnya general.
Saya bicara tentang land management and spatial planning, jadi lebih ke general. Izin Pak, mungkin Ya, menambahkan. silakan Mas Reza. Ini kan sepenangkapan saya kalau mata kuliah manajemen pertanahan kan manajemen ilmu seni, bagaimana prinsip-prinsip manajemen ini untuk mengendalikan, mengorganisasi hal-hal yang terkait pertanahan. Seperti tadi yang disebutin Bapak, contoh misalnya ada tata ruang, ada yang terkait tadi yang di dirjen-dirjen seperti itu, bagaimana sumber daya alam yang ada di pertanahan seperti itu di manajemen. Jadi relevansinya memang sangat penting sih Pak, soalnya bagaimana hal-hal yang terkait misalnya kebijakan spasialnya, hukumnya, tata ruangnya, land value-nya, hal itu menjadi satu kebijakan diimplementasikan dalam, maksudnya jadi hal-hal tersebut digabungkan untuk menjadi sebuah kebijakan, menurut saya memang melalui dari manajemen pertanahan ini, seperti itu Pak. Terus mungkin relevansinya kalau bagaimana kalau hal-hal yang mendukung tentang sumber daya pertanahan kan juga kita sebenarnya perlu dengan kementerian lain seperti itu, kayak misalnya Kementerian Kehutanan, hal-hal seperti itu termasuk dalam manajemen pertanahan sebagai perlu bagaimana dengan kementerian lain aja sih Pak hubungannya seperti itu. Jadi selain internal dari dalam pertanahan sendiri ada juga eksternalnya dari luar, bagaimana kadang kebijakan itu tumpang tindih seperti itu sih Pak, perlu juga dari manajemen pertanahan agar tidak ada tumpang tindih kebijakan seperti itu. Terima kasih Pak. Oke, ya benar sekali Mas. Itu yang itu kan kekurangan kita ya. Artinya selama ini kan belum tersentuh. Tetapi yang menjadi catatan adalah lingkup dari mata kuliah itu ketika kita bicara manajemen pertanahan, lingkupnya adalah ini ya. Kita harus kembali ke sini, perspektif akademik kita, manajemen pertanahan kita menggunakan paradigma land manajemennya NMA. Oke. Ini. Nah, kemudian ketika kita terkait dengan beberapa persoalan yang disampaikan oleh Mas Reza tentang institusional, baik internasional institusi yang terkait ataupun eksternal, maka sebetulnya bahasan itu dikerangkai di sini, Mas. Country context institutional arrangement. Jadi institutional arrangement inilah yang bicara tentang kelembagaan terkait sumber daya alam, sumber daya agraria, khususnya tentang pertanahan. Ya, sehingga kehutanan, pertambangan dan segala macam itu kita diskusikan di sini. Sehingga kalau dalam konteks yang lebih detail gitu ya, kita bisa nanti melahirkan satu kasus tentang permasalahan manajemen pertanahan dalam kawasan hutan. Nah, misalnya seperti itu. Itu menjadi case, artinya itu menjadi contoh pada RPS itu bagian saya nanti. Kalau itu kebutuhan, maka kita akan coba bahas itu secara khusus. Setelah tentu teman-teman memberikan presentasi yang kemarin sudah saya tugaskan. Itu catatan pentingnya ya, ketika kita bicara kelembagaan, tetap itu terkait. Kemudian benar Mas, jenengan ketika bicara manajemen pertanahan itu ya fungsi-fungsi manajemen dengan objeknya adalah objek pertanahan. Tetapi yang disampaikan Mas Fadel ketika bicara plan, organizing, actuating atau controlling atau plan, do, check, action itu kan fungsi-fungsi manajemen secara umum. Bagaimana menerapkan itu? Nah, menerapkan fungsi-fungsi itu di dalam lingkup manajemen pertanahan adalah ditempatkan pada fungsi-fungsi ini tadi. Land administrasi. Bagaimana sih plan do check action-nya di land administrasi? Bagaimana sih plan do check action-nya di land information infrastruktur?
Bagaimana sih plan do check-nya di land policy? Bagaimana sih di institutional arrangement plan do check action-nya? Ya. Kemudian tentang regulasi yang tumpang tindih, maka sebetulnya kita bicara tentang kerangka kebijakan pertanahan. Nah, di sini. Menarik misalnya nanti begini, justru saya kan pengen mengikuti alur pikir teman-teman sekalian. Mengapa saya meminta seluruh mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini wajib memahami, tidak hanya membaca ya, membaca bukunya Land Administration for Sustainable Development itu ya, itu dibaca, dipahami, dan diinternalisasi. Sehingga nanti misalnya, saya justru pengen menawarkan ketika kemarin begini, taruhlah Bu Ulan itu sudah menyampaikan ini semua. Ya kan? Kemudian kita itu nanti ke bagian ini, kita diskusi satu chapter misalnya tentang land policy-nya. Ini tentang sengkurat regulasi di manajemen pertanahan. Kemudian kita bicara tentang sengkurat regulasi di institusional atau overlapping kelembagaannya. Kemudian kita diskusi tentang keterbatasan data dan segala macam. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, mengapa kemudian kita masuk ke sana? Berarti yang disampaikan Mbak Ainun, Mas Fadel, Mas Reza tadi, itulah kebutuhan. Gitu maksud saya. Sehingga kalau teman-teman sepakat, kita bisa diskusi tematik kok tentang ini gitu. Jadi, oke, saya pikir waktunya sudah habis. Saya sudah harus prepare juga gitu. Saya jam 9 berangkat. Teman-teman sekalian, ada kira-kira 1 atau 2 lagi secara singkat gitu, yang mirip-mirip, pokoknya menjawab kebutuhan. Yang tadi dibuka Mbak Ainun. Kemudian muncul Mas Fadel, muncul Reza. Ada nggak? Aldrian ini kelas ini bukan ya? Saya nggak hafal dia di kelas apa begitu, sehingga saya... Ya Pak, kalau Aldrian itu di kelas B Pak. Kelas B ya? B. B. Iya Pak. Ini ada Gupta. Biasanya Gupta juga punya gagasan. Gimana Gupta? Ada nggak? Halo, siapa? Cukup? Cukup, Pak. Oke, ada lagi nggak ini? Benar nih, saya butuh informasi-informasi itu. Kalau misalnya ada, dan tadi Ainun, Adel, dan Reza sudah memberikan sudah merepresentasikan teman-teman semua, maka tinggal kita sekarang menentukan agenda kita ke depan, minggu depan. Tentu minggu depan itu saya meminta kita hanya tinggal 6 pertemuan, sementara kita ada 14 chapter ya, 14 tim ya. Ya kan? Nah, berarti paling tidak kita harus presentasi masing-masing itu 3 chapter. 3 chapter kalau masing-masing 10 menit, sebetulnya 30 menit. Kalau butuh 15 menit, 45 menit. Ya, tolong itu dipersiapkan minggu depan. Izin Pak, menambahkan Pak. Ya, silakan Mas Harun. Mungkin kalau dari saya pribadi, kuliah kemarin mungkin belum menyinggung secara seutuhnya Pak. Sebenarnya arah manajemen pertanahan dalam lingkup keagrarian Indonesia itu seperti apa. Tapi mungkin kedepannya harapan saya itu jadi ada pembahasan tentang manajemen yang sudah dilakukan, manajemen yang sekarang dilakukan, dan futuristik atau kedepannya manajemen seperti apa. Jadi nanti lebih terkait kepada kebijakan-kebijakan yang dibuat pada saat yang hubungannya dengan
keadaan sekarang, Pak, seperti reforma agraria, misalnya kebijakan apa yang dampak positif kurangnya seperti itu. Karena kemarin yang disinggung itu formulasi kebijakannya secara teorinya, Pak. Belum mengarah misalnya kebijakan apa yang membahas tentang bidang ini. Misalnya kalau dalam tata ruang, kesesuaian dengan kelembagaan dengan pemerintah daerah, atau dengan misalnya Kementerian Kehutanan. Terus misalnya yang futuristik mungkin implementasi atau tindak lanjut dari pengadaan bank tanah dan kesesuaian dengan regulasi yang ada, Pak. Mungkin seperti itu, Pak. Saja, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Harun. Ya, saya sepakat dengan itu, sehingga memang manajemen pertanahan yang kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan itu seperti itu kira-kira. Itulah fungsi-fungsi manajemennya yang diterapkan pada kebijakan seperti itu. Ya, saya sepakat. Itu yang akan kita coba nanti diskusikan bersama. Terima kasih, ini memberikan pemahaman pada kita bahwa ya itulah kebutuhan kita gitu. Pertanyaannya itu Mas Harun nih, ketika saya sampaikan di awal review tadi, manajemen pertanahan itu ini loh. Ketika manajemen pertanahan di Indonesia itu ini loh. Kemudian konsep yang kita pakai adalah pendekatan atau paradigma land manajemennya NMAK yang dipakai juga oleh kementerian. Itu ini loh. Kira-kira gambaran lingkup besarnya tertangkap nggak, Mas Harun? Tertangkap, Pak. Setelah Bapak tadi menjelaskan paradigma manajemen itu secara sederhana, jadi lebih tahu arahnya sebenarnya kemana gitu. Oke. Jadi pada dasarnya kemarin misalnya yang presentasi tentang pendaftaran tanah itu lebih menyangkut ke sistemnya. Padahal yang seharusnya itu lebih ke arah selain sistemnya itu kebijakannya yang diambil negara lain tuh kenapa sampai mereka bisa menerapkan secara positif. Kebijakan apa saja yang cukup bagus untuk bisa diimplementasikan di Indonesia. Seperti mungkin mereka dalam pengukurannya sudah menggunakan pihak yang profesional sehingga terjadi dikotomi dalam proses pengukurannya, Pak. Jadi pemerintah sebagai verifikator dan pemerintah lebih ke arah pembukuannya. Jadi seperti itu mungkin lebih ke arah kebijakan apa yang diambil negara lain sehingga tercapainya settlement positif, Pak. Mungkin itu saja. Oke. Ya, betul Mas. Jadi gini teman-teman sekalian, kalau nanti kita bicara diskusi di mata kuliah kita ini terkait dengan itu, kebijakannya, regulasinya, kelembagaannya, dan dukungan infrastruktur data yang 3 di bawah itu. Tetapi kalau bicara tentang teknis, bagaimana positif itu dilakukan, tahapan-tahapan, itu pasti di pendaftaran tanah, tidak di mata kuliah ini. Tapi memang secara general bisa kita diskusikan. Oke, saya pikir itu sama Mas, yang saya bayangkan dengan mata kuliah ini ketika ini kan mata kuliah yang relatif mata kuliah lama tapi diperbarui. Kenapa? Karena dulu ketika saya belum menghandle mata kuliah ini, saya lihat mata kuliah manajemen pertanahan itu isinya adalah manajemen perkantoran. Struktur kantor, cara kerja kantor, padahal bukan itu. Karena saya sebetulnya pengajar juga manajemen pertanahan di pasca sarjana UGM. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah di strata 2 kalau di UGM. Tetapi konteksnya pasti akan lebih general daripada di STPN. Kalau STPN pasti harus menukik ke hal-hal yang sifatnya lebih praktis, seperti disampaikan Mas Harun tadi. Oke, terima kasih Mas Harun. Jadi gini, tadi kita kembali ke minggu depan ya. Minggu depan saya berharap kita ada diskusi masing-masing 10 menit di awal, chapter 1 gitu ya. Kemudian nanti saya akan mereview dan menyampaikan itu. Kemudian nanti kita coba lihat, syukur-syukur teman-teman membantu nih, Mas Igan, Mas Genio, dan Yoga membantu. Yang disampaikan Mas Harun Al-Rasyid, Mas Fadel, Mas Reza, kemudian topik-topik apa yang akan kita prioritaskan untuk kita diskusikan secara khusus gitu, itu topiknya apa dalam lingkup manajemen pertanahan.
Di RPS ini adalah kasus-kasus manajemen pertanahan ya. Di RPS itu pertemuan ke-13, 14, 15 lah kira-kira di belakang sana. Nah, itulah yang akan kita diskusikan. Nanti silakan teman-teman bertiga berembuk lah. Kira-kira materi apa yang ingin kita agak lebih dalami dan kita diskusikan secara khusus. Dan nanti disambungkan dengan presentasi yang chapter berapa. Kenapa? Ya itu tugas Anda. Student Center Learning itu ya menyiapkan itu juga. Gitu. Saya memfasilitasi gitu. Saya fasilitator saja. Oleh karena itu, pertemuan minggu depan kita akan presentasi chapter 1, 2, dan 3. Dengan pembagian kelasnya D, E, F. Ya, kelas D chapter 1, kelas E chapter 2, kelas F chapter 3. Kemudian minggu berikutnya juga begitu lagi, 3 chapter lagi. 3 chapter lagi. Dan catatan pentingnya adalah setiap presentasi ya itu harus merepresentasikan perwakilan kelas sehingga dibuat sebaik mungkin dan tidak sekedar representasi kelas tetapi representasi buku itu untuk dipelajari dan dipahami oleh teman yang lain. Bahkan ekstrimnya dia merepresentasikan saya ketika saya menjelaskan chapter itu kepada teman-teman sekalian. Jadi tolong serius. Kenapa? Karena ini sangat menentukan pemahaman kita semua terhadap keseluruhan isi buku itu yang sepenuhnya itu adalah saya menyebutnya sebagai buku induk atau buku babon mata kuliah manajemen pertanahan. Oke, kira-kira seperti itu. Tolong ada respon singkat dari ketiga Komkes. Mas Yoga dulu silakan Mas. Dengan apa yang saya sampaikan. Baik, izin Bapak untuk sejauh ini yang untuk pembelajaran kita minggu lalu sebelum UTS memang ada beberapa yang belum tepat sasaran. Hanya menjabarkan secara umum apa itu manajemen pertanahan, jenis-jenis manajemen pertanahan, fungsi POAC, tetapi belum merujuk kepada lingkup kita di Kementerian ATR BPN. Oke. Untuk minggu ke depan bersama dengan Bapak dan rekan-rekan sekalian, mungkin kita akan membahas lebih dalam tentang land management yang sesungguhnya di Kementerian ATR BPN, Pak. Ya. Apa itu topiknya mungkin nanti kami akan rembuk terlebih dahulu bertiga. Ya, oke. Terima kasih. Silakan Mas Genio. Untuk pembelajaran sebelum UTS kemarin, Pak, ada beberapa yang mungkin belum mengena pada teman-teman. Jadinya untuk pembelajaran setelah UTS ini semoga lebih mengena, Pak, nanti Pak, untuk materi yang berkaitan dengan manajemen pertanahan yang lebih ke ATR BPN-nya, Pak. Ya. Nanti kami bertiga berembuk juga, Pak, masalah yang harus didalami untuk masalah ini manajemen pertanahan di konteks Kementerian ATR BPN, Pak. Terima kasih, Pak. Tapi yang saya sampaikan untuk tugas presentasinya oke ya? Seperti itu ya? Oke, Pak. Oke, Pak. Sudah, Pak. Ya. Kemudian yang terakhir kelas F. Ya, mohon izin, Pak. Mungkin sama seperti yang lain, Pak, dan sudah disampaikan banyak juga. Nanti ke depannya mungkin setelah UTS bisa dipelajari lebih dalam lagi, Pak, tentang manajemen pertanahan ini. Karena saya rasa manajemen itu penting, Pak, untuk setiap kebijakan yang dibuat, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Kiranya kita clear ya. Artinya begini, review yang kita lakukan untuk pembelajaran mata kuliah manajemen pertanahan ini sudah kita lakukan secara baik dan kemudian kita sudah mendapatkan gambaran solusi. Dan beberapa solusi sudah kita sepakati kan. Nah, saatnya kita menindaklanjuti kesepakatan-kesepakatan itu. Kesepakatan itu teman-teman nanti akan sesuai dengan yang sudah tugaskan di awal, akan presentasi setiap pertemuan dengan 3 presenter, 3 chapter, kemudian nanti teman-teman Komkes, nanti dibantu teman-teman yang lain mencoba menyodorkan
materi-materi apa yang nanti akan menjadi materi diskusi kita setelah waktu presentasi. Kalau kita 90 menit, 120 menit, ya cukuplah waktu untuk diskusi. Paling Anda presentasi maksimal ambil saja lah 45 menit. Kita masih punya 45, berikutnya masih bisa. Cukup, saya pikir. Baik, terima kasih teman-teman sekalian atas partisipasi aktifnya. Dan mohon maaf, saya belum sempat untuk membuatkan soal di kuis gitu ya. Sehingga belum ada tugas, tapi tugasnya sudah jelas. Teman-teman menyiapkan, bagi yang minggu depan bertugas, menyiapkan materinya secara baik, karena dia adalah representasi buku, representasi kita semua. Sehingga dengan itu kita bisa belajar secara baik. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf banyak kekurangannya. Selalu sehat untuk teman-teman semua dan tetap semangat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Oke, izin ya. Mas Inggan izin. Ya, Mbak Ainun. Berarti itu nanti bagusnya yang translate buku kita jadiin satu ya. Dari beberapa kelompok itu digabung jadi satu. Karena kan tadi Bapaknya mintanya selain kita chapter